Channel belajar komputer jaringan. Channel belajar komputer jaringan pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial mengenai Microsoft Word atau pengoperasian Microsoft Word, yaitu tentang mail merge, di mana untuk mail merge itu sendiri merupakan fitur yang disediakan oleh Microsoft Word ya, yang difungsikan untuk membuat surat dengan blanko atau format yang sama tapi dengan tujuan yang berbeda. Jadi misalkan kita akan membuat surat dengan jumlah 100 dan tujuannya juga beda. Misalkan sini saya ada format surat untuk undangan ya, surat undangan sederhana seperti ini, dan nanti akan ditujukan kepada orang-orang yang berbeda. Kita cukup membuat satu format saja, kemudian membuat data nama-namanya yang ada di Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Kemudian kita mengkoneksikan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel tersebut yang berisikan data-data nama yang nanti akan dicantumkan pada undangan ini. Kemudian kita gunakan fasilitas mailing pada Microsoft Word ya. Misalkan di sini untuk namanya nanti akan berbeda-beda. Kalau misalkan cuma ada 10 nama, langsung kita ketikkan saja, tidak masalah. Tapi kalau namanya sampai dengan ratusan atau ribuan nama yang akan kita tulis di undangan, berarti itu akan menjadi masalah. Nah, untuk simpelnya kita bisa memanfaatkan fitur yang ada pada Microsoft Word, yaitu mailing atau mail merge itu sendiri, yang nantinya akan digunakan untuk menuliskan nama dengan jumlah yang besar dan nanti menggunakan format surat yang sama. Nah, di sini mail merge ini untuk tutorial kali ini adalah tutorial yang merupakan tutorial sederhana ya. Jadi nanti ada tutorial untuk mail merge berikutnya. Biasanya mail merge juga digunakan untuk membuat label ya. Biasanya kalau misalnya kita menemukan undangan pernikahan maupun khitanan dengan label yang sudah diketikkan menggunakan komputer, itu juga bisa memanfaatkan mail merge ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkoneksikan Word ini menggunakan mailing. Nanti akan kita sambungkan atau koneksikan menggunakan Microsoft Excel sebagai penyimpan data nama-namanya. Nah, kita buka dulu untuk Microsoft Excel-nya. Ini sudah terbuka untuk Microsoft Excel-nya. Kemudian kita tuliskan di situ ada dua kolom ya, satu kolom yang bertuliskan nomor dan satunya nama. Nanti kolom nama-nama tersebut nanti akan kita isikan nama-nama siapa saja yang akan dituliskan dalam undangan yang tadi kita buat menggunakan Microsoft Word ini ya. Misalkan kita tuliskan di sini nama-namanya. Kalau misalkan ada 100 nama, silakan tuliskan sampai dengan 100 nama. Kalau misalkan ada 1000 ya silakan tuliskan 1000 nama di Microsoft Excel ini. Ya, sebagai contoh misalkan di sini saya tuliskan 6 nama saja untuk mempersingkat tutorial. Nanti silakan misalkan kalian punya 100 nama, tuliskan sampai dengan selesai 100 nama. Misalkan contohnya di sini ada 6 nama, kemudian kita simpan dulu untuk Microsoft Excel-nya, datanya kita simpan. Misalkan di situ saya tuliskan data undangan. Ini biar bisa dibaca di Microsoft versi yang lain atau Word yang lain. Saya tipenya kearahkan ke Excel 97 2003. Kemudian kita kembali ke Microsoft Word, kita buka Microsoft Word, kemudian klik atau tempatkan kursor pada kolom nama yang nanti akan diisikan nama dari data Microsoft Excel. Kemudian kita pilih menu mailing ya, di atas di situ ada tab menu mailing, kita klik. Kemudian pada menu mailing itu ada beberapa sub menu ya, tinggal nanti kita sesuaikan. Di situ ada untuk start mailing, ada menu yang ini yang nanti akan kita gunakan. Di sini kita gunakan dan pilih use existing. Kemudian kita cari datanya ya, kita cari datanya tadi yang kita tuliskan menggunakan Microsoft Excel ya. Kita cari datanya yang tadi dituliskan pada Microsoft Excel ya. Kalau sudah ketemu kita klik, kemudian kita cari set mana kita tadi dituliskan pada set pertama. Kalau sudah,
pada kursor yang masih tempatkan di kolom nama tadi, kita mengarah ke sort match file, kemudian pilih filenya adalah nama, ya, filenya nama. Kemudian kalau sudah dituliskan nama, nanti kita bisa atur untuk format font pada nama tersebut. Nah, situ sudah muncul namanya. Untuk melihat hasilnya kita bisa tekan preview result, ya, kita tekan preview result. Nah, disitu akan muncul nama-nama yang kita tuliskan pada Microsoft Excel. Jadi tanpa kita tuliskan satu persatu namanya, cukup koneksikan data yang kita tuliskan pada Microsoft Excel, kemudian kita koneksikan dengan Microsoft Word pada format undangannya, biar nanti dokumennya muncul semua dengan nama-nama yang berbeda dan format yang sama. Kita bisa pilih finish merge, ya, finish and merge, kemudian edit individual dokumen, ya. Pada edit individual dokumen tersebut kita pilih all, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul untuk jumlah suratnya sesuai dengan data yang kita tuliskan pada Microsoft Excel. Di situ akan muncul 6 surat dengan format yang sama dan nama yang berbeda-beda, dan namanya adalah nama yang kita tuliskan pada data di Microsoft Excel yang kita buat sebelumnya. Bisa dilihat di situ sudah muncul untuk data-datanya. Ya, seperti dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.